Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai wireless e-commerce. Nah, apa itu wireless e-commerce? Yang pertama, teknologi wireless, yaitu perangkat wireless merupakan perangkat yang dapat melakukan komunikasi tanpa kabel atau nirkabel. Lalu yang kedua yaitu e-commerce merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang, ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. Wireless e-commerce atau m-commerce merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan komunikasi dengan memanfaatkan perangkat nirkabel. Sistem transmisi dalam teknologi wireless. Yang pertama, itu ada sistem transmisi microwave. Lalu yang kedua ada satelit, yang ketiga ada internet over satelit atau iOS, yang keempat ada radio, yang kelima ada Bluetooth, yang keenam Zigbee, dan yang ketujuh ada wireless local area networks. Kelebihan wireless e-commerce yang pertama yaitu ubiquity, yaitu informasi lebih cepat diakses secara real time. Lalu yang kedua ada security. Smart card pada handset dapat digunakan sebagai secret authentication. Lalu yang ketiga ada localization, yaitu mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakai. Yang keempat ada convenience, merupakan alat yang dapat menyimpan data dan alat yang memiliki koneksi internet, intranet, dan extranet. Lalu yang kelima ada connectivity, yaitu koneksi cepat dan mudah ke internet, alat mobile lainnya, dan database. Lalu yang keenam ada personalization, yang memungkinkan untuk menawarkan layanan atau produk yang bersifat personal. Kekurangan wireless e-commerce yang pertama, keterbatasan perangkat. Yang kedua, tingkat keberagaman perangkat, jaringan, dan operating system yang sangat tinggi, membutuhkan standarisasi platform antara vendor. Dan yang terakhir, bertambahnya tingkat kerawanan terhadap security ketika data ditransfer melalui air interface. Perancangan m-commerce berbasis WAP atau Wireless Application Protocol. Perkembangan perangkat mobile telah merambah hampir semua lini kehidupan, termasuk bidang perdagangan. Pola hidup masyarakat yang dulunya berbelanja secara manual saat ini dipermudah dengan hanya mengakses melalui perangkat mobile. Maka perlu dibentuk sebuah perdagangan elektronik atau e-commerce dengan memanfaatkan teknologi Wireless Application Protocol yang merupakan standar dalam menyediakan komunikasi internet dengan mengedepankan layanan pada digital mobile device. Protokol ini merupakan suatu spesifikasi global yang mengizinkan bagi user yang memiliki alat digital dengan leluasa dapat mengakses dan saling berhubungan dengan layanan aplikasi internet. Sementara itu, memudahkan layanan m-commerce yang akan dibuat, maka dapat diterapkan konsep penjualan dan pemasangan gambar produk. Dalam hal ini, hal yang ditonjolkan yakni memudahkan konsumen dalam memilih produk yang tersedia dan pemesanan yang dilakukan. Persediaan produk nanti akan terkoneksi secara langsung dengan stok yang tersedia dan tersimpan di database. Hal ini diharapkan akan memudahkan pembeli dan penyedia produk dalam melihat jumlah produk. Berkembang wireless e-commerce di Indonesia. Tren e-commerce di tahun 2021 dalam situasi pandemi yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir ini dinilai akan mendorong penetrasi e-commerce semakin meluas, seperti yang dikemukakan oleh Statista dalam laporan Digital Market Outlook yang menyebutkan bahwa pengguna e-commerce di Indonesia tahun ini diprediksi tumbuh 15% dari total 138 juta pengguna pada tahun 2020 atau mencapai 159 juta pengguna di tahun 2021. Sementara pendapatan industri ini diprediksi meningkat sebanyak 26% mencapai 38 juta US dollar dari yang sebelumnya 30 juta US dollar pada tahun 2020. Berkat ekosistemnya yang semakin berkembang, pengguna e-commerce memang diprediksi akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan,
seperti data yang dilansir dari laporan ekonomisi 2020 Google yang menemukan bahwa di Indonesia sendiri 93% dari responden menyatakan akan kembali menggunakan layanan digital seperti e-commerce bahkan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Menurut laporan tersebut, mengurangi kemungkinan terpapar COVID-19 dan dinilai lebih hemat tenaga dan waktu, menjadi faktor utama bagi masyarakat dalam berbelanja melalui e-commerce. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.